wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa ya setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah keberkahan, baik keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita. Nah, mudah-mudahan, dan juga doa yang senantiasa terus panjatkan, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Di pagi hari beliau selalu memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan seluruh amalan kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Untuk hari ini kita akan lanjutkan ya tadabbur surah Ali Imran ya. Nah, ini bukan tafsir secara rinci ya di sesi ini, karena kalau yang rincinya kita kajiannya itu yang rinci itu Al-Baqarah dan surah pendek ya, itu surah An-Naba. Tetapi kalau dalam kesempatan kali ini kita sudah membahas surah Al-Fatihah, tadabburnya secara global, kemudian surah Al-Baqarah di minggu kemarin, dan hari ini insyaallah kita akan tadabbur Quran surah Ali Imran ya. Jadi ini satu pekan selesai karena hanya tadabbur secara global dari surah itu. Mari kita akan sama-sama mengkaji tadabbur Quran surah Ali Imran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah ya mengambil pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami sudah mudahkan ya, kami mudahkan Al-Qur'an lizikri bagi orang yang mau mengambil peringatan, fahal mim muddakir. Maka siapa di antara kita yang ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan? Mudah-mudahan dimudahkan dalam menghafalnya, dimudahkan dalam membacanya, dimudahkan dalam mentadaburinya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Nah, di sini sudah ada surah Al-Imran ya. Surah Al-Imran itu Madaniyah. Nah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Jumlahnya ada 200 ayat. Nah, diantaranya nama surah Al-Imran itu adalah Ali Imran dan Az-Zahra ya. Ada dua nama surah Al-Imran, yaitu Ali Imran, keluarga Imran, dan Az-Zahra ya, yang cemerlang yang. Nah, di sini diantaranya penamaan Ali Imran. Kenapa surah ini dinamakan Ali Imran? Karena keluarga Imran ya sebagai contoh dalam kekokohan ya, kebaikan dan berkhidmat untuk agama. Bagaimana istri Imran ya sejak hamil itu sudah berazam ya, bertekad bahwa putranya itu yang ternyata putri ya, putranya Siti Maryam, akan didedikasikan, akan dikhidmatkan ya, untuk disimpan di mihrab, untuk mengabdi ya, menjadi hamba gitu ya, hamba Allah. Nah, kemudian surah ini juga dinamakan surah Az-Zahra ya, bersinar. Kenapa dinamakan Az-Zahra? Karena surah ini dan surah Al-Baqarah akan menjadi pelita yang menerangi jalan menuju Allah. Nah, jadi ada dua surah nanti di hari kiamat ya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan menjadi pelita yang menerangi ya, akan berbentuk makhluk yang menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja keutamaan-keutamaan dari surah Al-Imran. Tadi ya, untuk itunya bahwa surah ini tadi pokoknya tentang keluarga Imran, tentang Siti Maryam ya. Surah Ali Imran ini tadi dikenal dengan Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu dua yang cemerlang ya, dengan Al-Baqarah.
karena surah ini menyingkap hal-hal yang disembunyikan oleh ahli kitab ya. Misalnya tentang kelahiran Nabi Isa, kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, diantaranya seperti itu. Kemudian sebelum ke keutamaan secara global, bahwa kandungan surah Al-Imran itu, kalau menurut Dr. Amir Faisal ya, dalam bukunya The Unity of Quran, mengungkapkan bahwa keterkaitan antara surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran adalah terutama pada kelengkapan surah Al-Imran untuk menjelaskan kembali secara rinci ya apa yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Nah, adapun kalau isi kandungan Al-Imran itu yaitu bagaimana ya untuk mengimani ajaran tauhid. Nah, pada dasarnya isi kandungan surah Al-Imran itu sama ya, berporos pada bagian awal muqaddimah surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Imran juga menjelaskan tentang keesaan dan keadilan Allah terhadap agama yang diridainya. Kemudian surah ini juga sama yang mengancam, Allah sudah mengancam kepada orang kafir. Dan surah ini nanti ya akan menjelaskan tentang keistimewaan keluarga Imran, bagaimana kisah kelahiran Nabi Isa ya, Nabi Isa putranya Siti Maryam. Dan banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gitu ya. Dan surah ini juga menceritakan tentang kisah perang Badar. Juga kisah perang Uhud ya. Yang dalam ayat 169 sampai 175 surah ini menjelaskan tentang bagaimana pahala luar biasa bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, kemudian di sini ya sudah ada keutamaan surah Al-Imran. Jadi keutamaan surah Al-Imran ini, nah, kita bahas di hadis pertama ya, bahwa intinya di hadis pertama itu surah Al-Imran itu berisi nama Allah yang paling agung. Jadi nama Allah yang paling agung itu ada di surah Al-Imran. Nah, ini ada Asma binti Yazid bertanya ya, Rasulullah bersabda bahwa nah ini hadis dari Asma binti Yazid, Ismullah, nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, fihatainil ayataini, pada dua ayat ini. Jadi nama Allah yang paling agung itu terdapat pada dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini ya. Nah, jadi berisikan nama Allah yang paling agung. Jadi nama Allah yang paling agung itu ada di antara dua ayat ini ya. Itu yang pertama wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan wa Fatihah surah Ali Imran. Dan dalam pembukaan surah Ali Imran yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dialah Allah yang maha hidup, maha terus menerus mengurus makhluknya. Jadi ayat ini ya tadi Al-Baqarah ayat 163 ya. Wa ilahukum ilahu wahid itu ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum surah Al-Imran ayat 1 ya sampai 2. Di sini intinya keistimewaan surah Al-Imran itu terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu tetap di surah Al-Baqarah ya ayat 163 dan Ali-Imran ayat 1 sampai 2. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah bersinar bersinar bagi pembacanya nanti di hari kiamat gitu. Ini bahwa hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili ya, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tina yaumal qiyamah. Baca oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti ya sebagai syafaat untuk yang membacanya. Nah, di sini jadi ada perintah Iqra'ul Qur'an fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini tidak di awalnya ini dikutipnya ya, padahal sebelum hadis ini ada Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahunna karena sesungguhnya Quran itu ya'tina akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi
sebagai pembawa syafaat untuk para pembacanya. Kemudian Iqra'ul Az-Zahrawain, bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu adalah dua yang bersinar ya. Nah, di sini bacalah oleh kalian dua yang bersinar, yaitu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, wa surah Ali Imran, dan surah Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, ta'tiyani, keduanya akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani. Jadi nanti itu bagi yang sering baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang berbentuk makhluk ya, menjadi seperti dua awan ya, ghamamatani, kemudian au ka'annahuma ghayayatani. Nah, seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari, au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau jadi nanti di hari kiamat itu ya, surah Al-Baqarah dimana akan berbentuk makhluk seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Jadi bersambung satu sama lain ya sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi para pembaca dua surah ini. Jadi fa inna akhduha barokah. Jadi tuhajani an ashabihima. Nah, keduanya itu akan menjadi pembela ya, akan menjadi hujah, pembela bagi para pembaca kedua surah ini. Iqra'u suratal Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokatun, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu sebagai sebuah keberkahan. Watarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan para tukang sihir tidak akan mampu menghafal kedua ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi subhanallah ya, akan bersinar gitu ya, seperti tadi ya, seperti dua cahaya sinar matahari menerangi, kemudian seperti dua kelompok burung akan menjadi pembela ya bagi ya. Makanya kalau dulu saya ketika pada masih kecil di keluarga itu hafalan itu dari Al-Baqarah, jadi sudah dibekali sehari, walaupun sehari cuma seayat misalnya, tapi itu jadi supaya termotivasi anak itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu menjadi bagian yang istimewa gitu ya, karena banyak keistimewaan di dalamnya. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita sering membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti akan datang pada hari kiamat ya, seperti dua naungan, atau seperti dua awan, atau seperti dua belahan burung dari angkasa yang menghalangi para pembacanya dari api neraka. Jadi dihalangi ya dari api neraka. Kemudian yang ketiga, keutamaan surah Ali Imran itu adalah banyak juga ya, misalnya ini ya dari hadis riwayat Ishaq ya, termasuk dalam 7 surah pertama Al-Quran. Aisyah berkata, ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 7 surah pertama maka dia akan merasakan bahagia. Surah Al-Baqarah, Ali Imran ya, 7 itu kan yang pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surah Yunus. Subhanallah. Nah, bahwa di sini keutamaan. Nah, ada keutamaannya 10 ayat terakhir ya. Bapak Ibu suka baca ya. Ini misalnya menjelang kalau bangun malam-malam ya, ini baca, disunahkan baca ini juga. Kemudian kita juga sebelum tidur ya, bangun tidur baca inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini ya
Nah, bahwa keutamaan ada 10 terakhir ya dari surah Al-Imran, itu misalnya dari ayat itu ya sampai akhir. Nah, itu diantaranya Rasulullah ya. Nah, di sini ada riwayat bahwa suatu hari ya Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah radhiyallahu an, mendatangi Rasulullah untuk memberitahu bahwa ia akan mengumandangkan azan subuh. Tapi Bilal melihat Rasulullah sedang menangis gitu ya. Rasulullah melihat sedang menangis. Kemudian bertanya kepada Rasulullah ya, kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Sungguh Allah sudah mengampuni dosamu," gitu ya. "Kenapa engkau menangis Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu ya, ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Engkau sudah diampuni Allah ya, dosa-dosa yang lalu yang akan datang." Kemudian beliau berkata ya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang menghalangiku untuk menangis?" gitu ya. Tentu saja aku menangis gitu ya. Sedang telah turun kepadaku pada malam ini firman Allah. Nah, ini inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Beliau membacanya sampai akhir surah itu, kemudian berkata, "Sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat ini namun tidak mentafakurinya." Nah, sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat ini ya, yang tadi saya bacakan diantaranya, namun tidak mentafakurinya gitu ya. Nah, ini As-Silsilah As-Sahihah nomor 67. Maka kita sebagai seorang muslimah harus berhati-hati ya ketika membaca tadi ayat-ayat tadi tanpa mentadaburi, misalnya tanpa mentafakuri. Jadi harus ditadaburi ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an ya, am ala qulubin aqf. Nah, di sini mudah-mudahan kita ketika membaca ya 10 ayat terakhir di surah Al-Imran ini kita ditadaburi gitu ya, bahwa isinya kan memang luar biasa ya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang bagaimana kekuasaan Allah ya, yang begitu luar biasa. Kemudian masih banyak sebetulnya ya untuk keistimewaan itu, misalnya terbebas dari sifat munafik dan lain sebagainya ya, tentang surah Al-Imran. Tetapi langsung saja kita pada yang lainnya ya, tentang keselarasan nih, munasabah antara awal surah dengan akhir. Kan surah ini diawali dengan doa ya, memohon ketetapan hati. Jadi munasabah awal surah dengan akhir surah. Surat ini diawali dengan doa memohon ketetapan hati dalam urusan agama ya. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Jadi, dan diakhiri dengan perintah untuk senantiasa istiqomah ya dalam agama. Nah, jadi ada keselarasan antara awal surah dengan akhir surah. Awal surah memohon sama Allah ya untuk terus dijaga ya, untuk tidak tergelincir pada kesesatan. Sama di akhir juga perintah dari Allah untuk senantiasa kokoh ya di atas agama, istiqomah berada dalam agama Islam ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah ya bersiap siaga, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Karena doa adalah salah satu cara yang paling baik supaya kita kokoh dalam agama ya, bahwa Allah memerintahkan untuk membaca doa ini ya. Jadi bahwa supaya kita tidak digelincirkan dalam kesesatan. Kemudian pembahasan utama dalam surah Al-Imran, pembahasan utama itu tentang kekokohan dalam agama ya, isbat, jadi kekokohan dalam agama. Nah, adapun untuk tema-tema surah Al-Imran, nah di sini tema surah ini menjadi dua bagian ya. Yang pertama ayat 1 sampai 120 ini menerangkan kepada kita cara bagaimana seorang itu tetap kokoh dalam agama ya, dalam menghadapi berbagai pemikiran luar,
yang tampak dalam diskusi dan pembicaraan antara Rasulullah dengan para utusan Nasrani Najran. Nah, ini ya di ayat 1 sampai 20. Bagaimana kita tetap kokoh dalam agama kita ya. Bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran dari luar gitu ya. Misalnya takut-takut mempengaruhi ya, misalnya kekokohan agama kita. Kemudian ayat 121 sampai 200 menjelaskan cara untuk tetap kokoh dalam dari dalam hati ya. Sebagaimana misalnya kisah perang Uhud. Nah, ini kisah perang Uhud yang begitu luar biasa ya, itu membuktikan mana yang masih hedon gitu ya. Rasulullah kan udah menyuruh, pokoknya apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan bukit ini ya. Nah, tetapi merasa sudah menang, para sahabat langsung ke bawah ya, membawa ghanimah, padahal musuh dari belakang ya Khalid bin Walid menyerang kembali. Nah, luar biasa sekali bagaimana di surah Ali Imran ini ya, kisah tentang perang Uhud yang begitu heroik ya. Nah, kemudian bagian pertama di sini di 121 sampai 200 itu, bahwa utusan Nasrani Najran itu datang menemui Rasulullah SAW untuk melakukan diskusi ya bersama beliau di Masjid Nabawi. Berikut ini adalah jenjang diskusi itu ya. Yang pertama tentang pengokohan akidah kaum muslimin ya sebelum terjadinya diskusi. Nah, sebelum terjadinya diskusi takut terpengaruh ya, karena orang muslim juga belum terlalu kuat, jadi dikokohkan dulu akidahnya di ayat 18, 9, 20, 83, 85. Kemudian poin-poin kesepakatannya di ayat 64, 84. Nanti ya yang ingin memperdalam silakan. Mendatangkan alasan dan bukti kuat 59, 65 dan sebagainya. Kemudian peringatan kepada ahlul kitab dari kebohongan, karena ahlul kitab itu senantiasa berkhianat ya, hobinya itu ya. Nah, jadi peringatan kepada ahlul kitab dari kebohongan. Kemudian membahas juga harus adil, seimbang, objektif dalam berdiskusi gitu ya. Nah, ayat 75 dan 113 menyebutkan sifat-sifat baik yang ada pada ahli kitab. Ada sifat baiknya juga ahli kitab. Kemudian ayat 33 dan 42 menerangkan pujian terhadap nabi-nabi dari ahli kitab ya dan Maryam. Kemudian peringatan keras akan fanatisme buta ya, nggak boleh fanatisme buta terhadap ahli kitab setelah datang keterangan akan rusaknya akidah mereka. Nah, jadi kemudian penutupan bagian pertama ini dengan kekokohan. Kemudian di bagian kedua, kaum muslimin kembali ya dari perang Uhud dengan hati yang hancur ya, kan kalah ya, kalah. Kemudian Rasulullah juga sampai diisukan meninggal ya di perang Uhud itu. Rasulullah sampai giginya pada copot gitu ya, diisukan meninggal. Kemudian Hamzah paman Rasulullah ya terbunuh. Kemudian oleh Wahsy diambil ya, jantungnya dimakan ya suruhan Hindun. Kemudian begitu sangat sedih ya pada setelah perang Uhud, begitu hancur umat Islam, penuh kesedihan karena banyak sekali yang gugur ya dalam perang Uhud, karena tadi alasannya prajurit umat Islam menyalahi ya satu perintah dari perintah Rasulullah yang tidak boleh meninggalkan dalam kondisi apapun ya bukit ini, sehingga menjadi penyebab kekalahan bagi mereka. Nah, kemudian datanglah ayat-ayat pada bagian surah ini untuk mengobati kesedihan umat Islam ya, kesedihan umat Islam datanglah. Nah, diingatkan oleh Allah tentang karunia Allah atas mereka gitu ya. Jadi jangan yang diingat itu yang sedihnya aja kalah perang Uhud. Allah mengingatkan betapa banyak karunia Allah yang Allah berikan. Perintah untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghibur dan menyemangati ya jiwa mereka. Kemudian ada celaan lembut dari Allah ya, karena memang salah, Allah mencela mereka tetapi dengan cara yang begitu lembut ya. Nah, di sini di antara penjelasan sebab kekalahan perang Uhud itu adanya perselisihan ya, adanya maksiat dan dosa, kemudian bersandarnya hati kepada manusia. Nah, jadi kita lihat ya hubungan antara bagian pertama dan kedua dari surah ini, begitu juga dengan hal yang selaras di antara keduanya.
Jadi intinya di surah Al-Imran ini kita diingatkan bahwa menghilangkan harapan kepada makhluk dan fokus terhadap tujuan dan metode. Jadi jangan berharap ya harapan itu digantungkan kepada makhluk. Pada bagian pertama ketika Allah mengangkat Nabi Isa ya ke langit, maka orang-orang Nasrani pun ditimpa cobaan sehingga mereka pun tersesat gitu ya. Ketika Allah mengangkat Nabi Isa ya yang akan disalib itu oleh Allah, diangkat ya, summa rafa'a ya, kemudian Allah mengangkat ya ke atas langit, dan orang-orang Nasrani pun mereka menjadi tersesat menganggap ya yang lain-lain gitu ya tentang hal ini. Kemudian bagian kedua juga sama ya, ketika tersebar kabar Rasulullah terbunuh, maka hampir sebagian umat Islam itu terjatuh dalam fitnah ya. Hampir saja ada yang percaya, kemudian ada yang mau kembali lagi ya ke agamanya misalnya. Nah, jadi wajib ini pentingnya ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai menyalahi. Nah, kemudian bagian pertama terdapat pada ayat 52. Bagian kedua terdapat ayat 136 dan 153. Kemudian ringkasan ya. Ringkasannya sebab-sebab ketetapan dan kekokohan yang tertera dalam surah ini. Nah, jadi dalam surah Ali Imran ini yang kita tadabburi hari ini banyak sekali pelajaran di dalamnya ya. Bahwa kita diperintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa di surah Ali Imran 101 ya, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa menjadi kufur wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kalian gitu ya. Allah itu begitu heran ya kepada mereka ya, para ahli kitab ya. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa sampai kafir wa antum tutla, padahal dibacakan alaikum kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian gitu. Begitu heran ketika mereka ya banyak melakukan dosa, padahal mereka yang dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian Rasulnya pun diutus di antara kalangan mereka. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah ya, pada Quran dan As-Sunnah, maka sungguh ia sudah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Diperintah untuk pokoknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah kita sesuai Quran Sunnah, ibadah kita sesuai Quran Sunnah, akhlak ya muamalah kita sesuai dengan Quran Sunnah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang gitu ya. Nah, inilah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian takwa kepada Allah. Nah, di sini ya di surah Al-Imran ayat 102 bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian sekali-kali meninggal ya kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi terus bertakwa kepada Allah ya sebenar-benarnya takwa ya, bukan takwa yang KW. Kalau takwa itu kan definisinya selalu ada dalam momentum kebaikan dan selalu tidak ada dalam momentum keburukan. Itulah definisi takwa yang sesungguhnya. Terkadang kita mah ya dalam kebaikan ada, dalam keburukan masih ada. Dalam keburukan, tapi orang yang takwa itu adalah selalu ada dalam momentum kebaikan dan selalu tidak ada dalam momentum keburukan. Ini adalah takwa sebenar-benarnya. Kemudian berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini harus hidup itu harus berjamiah, berorganisasi dalam satu komando ya, pemimpin kita misalnya. Entah di sini ada yang aktif di Muhammadiyah atau di Persis atau di Nahdlatul Ulama atau di Syarikat Islam atau dimanapun ya. Pokoknya jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Jadikan kendaraan untuk kita sampai ke Allah itu kan tidak mungkin sendiri ya, bahwa perintah berjamiah itu adalah banyak ya, bahwa waqtasimu,
berpegang teguhlah. Nah, wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Quran, dengan sunnah, jami'an, secara berjamaah. Nah, jadi tidak boleh sendiri-sendiri ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah di sini agama ya, artinya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, jami'an, secara berjamaah, secara terorganisir, secara berorganisasi, secara berjamiah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah alaikum, atas kalian, id kuntum a'da, ketika dulu masa jahiliyah kalian itu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan ya hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian itu melalui nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrah, dan kalian itu sudah berada di tepi jurang, hufrati minan nar ya, jurang neraka, fa anqadzakum minha, Allah selamatkan kalian ya. Hampir saja kalian itu sudah mau di tepi jurang neraka, tetapi Allah selamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ya ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian diantaranya lagi menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Nah ini ya, hendaklah kita menjadi umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mengingatkan ya ketika ada yang melakukan kesalahan. Nah di sini amar ma'ruf nahi munkar dalam surah Al-Imran 104 ya. Wal takun, hendaklah kalian menjadi ya, minkum, di antara kalian, ummatun, ada sekelompok yang yad'auna ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, di sini juga kita diperintah untuk di surah Al-Imran ya, menjauhi perselisihan dalam masalah agama. Nah, jadi boleh ya berselisih dalam masalah agama. Ini surah Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, jangan kalian menyerupai orang yang bercerai-berai dan berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itu adalah orang yang mendapatkan siksa yang berat. Itulah ya diantaranya. Kemudian ada faidah-faidahnya ya surah Al-Imran. Pokoknya surah Al-Imran ini luar biasa ya. Di surah Al-Imran itu sangat luar biasa sekali. Misalnya diantaranya kalau di ayat 139 ya, supaya kita bangkit dari keterpurukan misalnya. Tadi ya pasukan ketika tadi yang saya ingatkan ya, ketika perang Uhud, ketika awal perang hampir saja umat Islam itu kan menang ya, karena luar biasa pasukan pemanah yang 50 itu sudah menguasai ya perbukitan Uhud. Namun ketika melihat pasukan musuh sudah terpukul mundur ya, meninggalkan banyak ghanimah di sana, nah sudah merasa senang nih umat Islam. Kemudian termasuk pemanah yang di atas Uhud ya, mereka mencari ghanimah. Nah sayang ya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena dari balik bukit itu musuh menyerang lagi gitu. Nah sehingga yang awalnya umat Islam gembira menjadi sedih yang berkepanjangan ya. Sama Allah, wala tahinu ya, kalian jangan merasa lemah. Wala tahzanu, kalian jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian itu yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang mukmin. Nah, jadi dalam surah ini juga ya, bahwa jangan merasa lemah, jangan merasa takut ya oleh kekuatan musuh. Nah, dari peristiwa ini kita banyak sekali pelajaran ya. Wala tahzanu, umat Islam tidak diperkenankan bersedih ya atas peristiwa yang sudah lalu. Wa antumul a'laun, umat Islam itu adalah yang paling tinggi ya, mendapatkan pertolongan dan keberuntungan dari serangan musuh ya di masa yang akan datang. In kuntum mu'minin, tapi syaratnya ketika kita beriman. Nah jadi luar biasa sekali di surah Ali Imran ini, banyak sekali yang dibahas ya dalam surah Ali Imran, keutamaannya juga. Kemudian apalagi di ayat 161 ya, mereka itu para sahabat juga ya. Nah ini tentang korupsi, tentang gulul, tentang riswah ya. Ini
Rasulullah difitnah ya, Rasulullah difitnah korupsi kan di surah Al Imran ini di ayat 161 ya, bahwa Rasulullah ketika perang Badar menang ya, ada yang sebagian menuduh Rasulullah dan para sahabat itu korupsi ya dalam pembagian harta rampasan perang. Nah pokoknya banyak macam-macam ya. Nah sehingga mereka kan udah ngitung nih, ada ini hilang ada selai beludru merah ya, yang merupakan bagian dari rampasan perang. Nah kemudian para sahabat curiga gitu ya, khawatir beludru merah itu diambil oleh salah seorang di antara mereka. Di antaranya ada yang mencurigai Rasul, jangan-jangan si beludru merah itu diambil sama Rasulullah, dan mereka menganggap Rasul mengambil beludru merah itu untuk kepentingan pribadi. Rasulullah pun tahu tentang hal itu ya. Rasulullah segera membela diri. Beliau menyampaikan bahwa gak mungkin Rasulullah ngambil beludru merah itu. Rasul itu seorang nabi, gak mungkin melakukan ghulul ya. Bahwa di sini ada hadisnya ya, kanat qatifah faqadat yauma badrin. Jadi suatu hari kain beludru, baju kebesaran ya, hilang di hari pertempuran Badar. Faqalu, maka orang-orang berkata, akhadha Rasulullah, kayaknya Rasul yang ambil cenah. Qala fa anzalallahu hadhil ayah wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Tidak pantas kalian ya mengecap seorang nabi menyelewengkan alias korupsi harta rampasan ya. Nah, jadi bahwa banyak sekali yang harus kita tadaburi ya dalam surah Al Imran ini. Terakhir faidah-faidahnya ya Pak Tanggung ini, bahwa faidahnya diantaranya Allah berfirman ya, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah li rabbik, kepada Tuhan kalian, Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang yang ruku. Nah, dari surah Al Imran ayat 43, bahwa seorang hamba harus memperbanyak ibadah ya, uqnuti li rabbik, memperbanyak ibadah. Setiap kali Allah menambahkan untuknya nikmat dan karunia Allah. Kemudian dalam Al-Quran diungkapkan ya, sholatnya seorang perempuan disendiri itu dengan istilah wasjudi. Kemudian kalau sholatnya para perempuan ketika berjemaah, ar-raki'ain, ruku. Nah, kalau perempuan sholat di rumah, dalam Quran istilahnya sujud. Kalau perempuan sholat di masjid istilahnya ruku. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sujud itu lebih utama dari ruku ya, karena Rasulullah bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ya, sama begitu juga sholatnya perempuan sendiri di rumah lebih baik lebih utama daripada sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah menekankan ya bahwa dalam sabdanya ya kepada istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Ini diantara keistimewaan ya yang harus kita ambil faidahnya dari ayat tadi. Kemudian firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu, sampai kamu mampu menafkahkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apa saja yang kamu nafkahkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah tahu. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa sudah sepatutnya setiap manusia memikirkan ayat ini walaupun hanya sekali. Pokoknya ketika ia sangat mencintai hartanya, maka hendaklah meninfakkan ya, supaya mendapatkan kebaikan dari infak itu. Jadi infak itu mimma tuhibbun, misalnya senang ini baju ini, senang saja. Nah, diinfakkan. Makanan ini yang paling disukai, nah itu diinfakkan. Nah, di situ kita disuruh ya untuk menginfakkan mimma tuhibbun, daripada harta yang kita cintai. Allah menjadikan dua wanita ya sebagai panutan bagi umat muslim dalam perkara kekokohan dalam agama ini. Yang pertama adalah istri Imran. Istri Imran itu namanya Hannah binti Fakud. Ini adalah panutan, begitu tulus ya berkhidmat untuk agama Allah. Usianya itu kan hampir usia ke-100 ya, belum hamil-hamil, tetapi sama Allah dikaruniai hamil, dan ketika hamil itu beliau sangat menjaganya, dan sudah bernazar. Beliau bernazar ketika anaknya dalam kandungannya itu
lahir akan berkhidmat gitu ya, berkhidmat di masjid atau di mimbarnya di sana gitu ya, berkhidmat untuk agama Allah. Nah, kemudian Siti Maryam ya, Siti Maryam binti Imran yang luar biasa ujiannya ya, hamil tanpa seorang suami gitu ya, sama Allah, di betul-betul satu-satunya perempuan yang hamil tanpa suami ya, itu Maryam binti Imran. Allah menganugerahkan ya, memilih anaknya sebagai seorang nabi dan salah satu ulul azmi ya, yang banyak sekali ditimpa musibah tetapi begitu kuat. Nah, di sini Maryam yang luar biasa kesolihannya ya. Tetapi jadi Maryam itu kan dari sejak kecil disimpan di mihrab ya. Kemudian banyak keistimewaan, Allah senantiasa yang mengasih makanan-makanan di makanan surga ya, dikirim untuk Maryam. Kemudian suatu saat diuji untuk hamil tanpa seorang suami dan melahirkan ya Nabi Isa alaihi salam dengan dicemooh ya, disebut pezina dan sebagainya, tetapi tetap tegar melahirkan seorang diri ya. Dan ketika anaknya sudah lahir disebut pezina, wahai Maryam, ditanya gitu ya, padahal keluarga kamu baik-baik tetapi kamu kenapa berzina. Kemudian Maryam tidak banyak bicara, hanya menunjuk bayinya ya, bayi Isa, Nabi Isa itu, bahwa bayi kecil itu bisa ngomong ya, bisa ngomong, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani minas sholihin. Nah, seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian keluarga Imran ini pokoknya dipenuhi berbagai keberkahan, dan itu adalah tanda kekokohan dalam surah ini terpancar dari para wanita. Nah, ini sudah terlalu siang ya. Nah, ini zayyana linnas hubus syahawat minan nisa wal banin. Terakhir ya, yang barusan terakhir kita bahas saja yang karena terakhir. Nah, di surah Al Imran juga zuyyina linnas, manusia itu dijadikan pandangan indah ya, hubus syahawat, merasa cinta kepada yang diingininya, minan nisa. Nah, secara fitrah manusia itu senang kepada perempuan, wal banin, sayang kepada anak ya, wal qanatiril muqantarah minaz zahab, senang harta yang banyak ya, baik dari jenis emas, wal fiddah dan perak, wal khail dan kuda pilihan, al musawwamah pilihan, wal an'am dan binatang ternak, wal hars dan sawah ladang. Zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidupan dunia. Wallah indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik itu surga. Sebagai ulama berpendapat bahwasanya yang menjadikan hal tersebut indah adalah Allah gitu ya. Allah menjadikan dalam pandangan manusia itu indah. Sebagian lainnya berpendapat yang membuat hal tersebut adalah setan. Setan itu sudah mengelabui manusia bahwa cenderung kepada harta, cenderung kepada wanita gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pendapat ini tidak kontradiksi ya, karena Allah yang membuat hal-hal tersebut indah dari sisi penciptaan, bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Adapun setan dari sisi bisikan dan tipu daya ya, tertipu dengan harta, dengan wanita gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, itu saja ya, satu pekan khatam ya, tapi tadabbur secara global dari sebuah surah, tidak dirinci, karena kalau dirinci Al-Baqarah juga belum hatam-hatam ya, sama An-Naba juga belum hatam-hatam. Tapi kalau ini satu minggu secara global kita tadabbur Quran surah Ali Imran ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk membaca kedua surah ini ya, Al-Baqarah, Ali Imran, yang merupakan Az-Zahrawan, dua yang cemerlang yang akan menerangi kita nanti di hari kiamat. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.